Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi batas maksimum pemberian kredit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Khasana Septiani. Oke, yang pertama kita akan bahas apa sih batas maksimum pemberian kredit. Jadi, batas maksimum pemberian kredit itu atau BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada sekelompok peminjam tertentu. Yang kedua, pos-pos yang diperhitungkan dalam penentuan BMPK atau Legal Lending Limit atau LLL itu ada 5. Yang pertama, kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan bagi debit. Pengertian dari bagi debit tidak termasuk bunga aktual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga atau bunga dalam penyelesaian pada rekening administrasi. Bunga akrual itu pendapatan bunga dari kredit lancar dan dalam perhatian khusus. Dalam pengertian kredit di sini itu termasuk giro bersaldo debit, terus kartu kredit atau transaksi yang berasal dari off balance sheet yang one prestasi. Selanjutnya yang kedua, surat berharga. Surat berharga perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan nota purchase agreement atau NPA dan pengambilalihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan yang harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima seperti SPBU. Yang dimaksud dengan surat berharga NPA adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan penyertaan kesediaan bank untuk membeli surat berharga termasuk dalam jumlah jangka waktu dan tingkat diskonto tertentu. Yang ketiga, penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain, perhitungan pelanggaran BMPK, penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nilai nominal kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Jadi penempatan ini dapat berupa giro, deposit, call money, kredit, sertifikat deposito, dan surat berharga. Yang keempat, penyertaan. Penyertaan pelanggaran pelampuan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca. Penyertaan pelanggaran pelampuan BMPK untuk pos ini itu didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan pada bank. Jadi yang didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca. Yang kelima itu transaksi rekening administratif. Transaksi rekening administratif untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan resiko kredit dan transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsement, irrevocable, L atau C atau SKBDN, akseptasi vessel import, penjualan surat berharga dengan syarat repo, standby L atau C, dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai nominal, sedangkan resiko kredit dari transaksi derivatif itu didasarkan pada nilai resiko kreditnya. Pos-pos pengecualian dalam perhitungan BMPK. Pertama, penyediaan dana
yang dikecualikan dari ketentuan BMPK. A. Kredit program. Di sini bank bertindak sebagai pelaksana eksekutif. B. Pembukaan LTC dalam rangka impor dan pembukaan SKBDN sampai dengan pelunasannya oleh pembuka. Yang kedua, penyediaan dana dikecualikan dari perhitungan BMPK tanpa batas waktu. A. Penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat hutang pemerintah Indonesia. B. Penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh BI. C. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit atau restrukturisasi kredit. Yang D. Penyediaan dana dijamin oleh cash collateral. E. Penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. Yang F. Pengambilihan negosiasi vessel ekspor jangka yang diterbitkan atas dasar LTC berjangka, lisensi yang masih berlaku dan diaksep oleh RIMA bank di luar negeri. Selanjutnya, penentuan BMPK. Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. BI menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam dan atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank. Pedoman dan kebijakan prosedur tertulis penyediaan dana kepada pihak terkait mencakup pertama, seleksi dan penilaian kelayakan peminjam. Kedua, penetapan batas penyediaan dana. Ketiga, sistem informasi manajemen penyediaan dana. Keempat, sistem pemantauan terhadap penyediaan dana. Kelima, bentuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana. BMPK kepada pihak terkait itu ditetapkan maksimal 10% dari modal bank pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank melalui hubungan kepemilikan atau kepengurusan maupun keuangan. Yang termasuk pihak terkait antara lain, pertama, pemegang saham bank perorangan minimal 10%. Kedua, pemegang saham berbentuk perusahaan minimal 10%. Ketiga, komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank pihak yang mempunyai hubungan keluarga. Keempat, perorangan yang mempunyai saham minimal 25% dari perusahaan sesuai poin. Kelima, perusahaan yang dimiliki oleh pihak 1-5 itu sebesar 10%. Keenam, perusahaan yang operasional, pengawasan, dan keputusannya dipengaruhi oleh pihak 1-5. Yang ketujuh, anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank minimal 25% dari bank modal. Selanjutnya itu, kita akan membahas tentang BMPK kepada pihak yang tidak terkait. Yang tadi kan terkait, yang sekarang itu tidak terkait. Jadi pihak terkait, pihak tidak terkait dalam peminjam atau kelompok peminjam di luar pihak terkait BMPK itu kepada pihak terkait itu ditentukan. Yang pertama, maksimum 20% dari modal bank jika penyediaan dana kepada satu peminjam. Yang kedua, maksimal 25% dari modal bank jika penyediaan kepada satu kelompok peminjam.
Pelampuan BMPK adalah selisih lebih antara presentasi BMPK yang diperkenakan dengan presentase penyediaan dana terhadap modal bank. Yang rumusnya seperti ini. Penyediaan dana pada tanggal laporan bank, laporan BMPK, per modal pada tahun laporan BMPK dikali 100% dikurangi BMPK. Dan ini penyebab pelampuan BMPK itu ada 5. Yang pertama, penurunan modal bank. Yang kedua, perubahan nilai tukar. Yang ketiga, perubahan nilai wajar. Yang keempat, penggabungan usaha atau perusahaan, perubahan struktur kepengurusan. Yang kelima, perubahan ketentuan. Untuk pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi persentase maksimum. Nah, rumusnya seperti ini. Penyediaan dana pada saat pemberian per modal pada saat pemberian penyediaan dana dikali 100% dikurangi BMPK. Pelaporan mengenai BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terkait, pihak tidak terkait. Laporan tersebut menyangkut pelampuan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK. Secara rinci adalah ada 5. Yang pertama, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait. Yang kedua, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak yang tidak terkait. Yang ketiga, laporan pelampuan BMPK kepada pihak tidak terkait. Dan yang keempat, pelaporan penyediaan dana pelampuan BMPK kepada pihak terkait. Nah, ini tuh disebut pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Kemudian penyelesaian pelanggaran dan pelampuan BMPK. Yang pertama, penyelesaian untuk pelanggaran BMPK paling lambat 1 bulan sejak action plan yang disampaikan ke Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, penyelesaian untuk pelampuan BMPK karena penurunan modal, perubahan nilai tukar atau nilai wajar paling lambat 9 bulan sejak action plan disampaikan ke Bank Indonesia. Yang ketiga, penyelesaian untuk pelampuan BMPK karena penggabungan usaha atau perusahaan struktur kepengurusan paling lambat itu 12 bulan sejak action plan disampaikan ke Bank Indonesia atau BI. Yang keempat itu penyelesaian untuk pelampuan BMPK karena perubahan ketentuan Bank Indonesia ditetapkan paling lambat 18 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian action plan. Di sini saya akan memberikan quote seperti yang Ibu Reni pernah selalu sampaikan ya di akhir beliau saat menjelaskan. Dari Henry Ford saya mengutipnya, kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi, kali ini lebih cerdas. Jadi kalau kita gagal, kita tuh nggak boleh nyerah. Kita harus bangkit. Karena siapa tahu dari kegagalan kita akan meraih kesuksesan. Terima kasih. Jika ada kata saya yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.